selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Made Widiasi, spesialis radiologi, subspesialis neuroradiologi kepala leher konsultan. Saya merupakan salah satu dosen, staf pengajar dari program studi radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran semester dari bidang neuroradiologi kepala leher 2 yang akan diberikan pada semester 3 dengan jumlah SKS sebanyak 1 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari yang pertama dari bidang sikap yang adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, di bidang keterampilan umum mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya, dan berikutnya di bidang pengetahuan yang pertama menguasai penggunaan informasi teknologi dalam bidang radiologi, yang kedua, menguasai konsep-konsep manajemen pelayanan radiologi. Yang ketiga, menguasai konsep fisika dasar dan fisika terapan dalam bidang radiologi. Yang keempat adalah mampu melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah berupa telaah jurnal ilmiah, tinjauan pustaka, laporan kasus, dan atau tesis yang terkait ilmu radiologi. Sedangkan untuk keterampilan khususnya, yang pertama mampu mengintegrasikan dalam praktek klinis pengetahuan ilmu dasar tentang embriologi dan radioanatomi. Yang kedua, mampu mengintegrasikan dalam praktek klinis fisiologi terkait radiologi. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan dalam praktek klinis dasar pemeriksaan USG, CT scan dan MRI dan juga X-ray. Yang keempat, mampu mengintegrasikan pengetahuan dasar fisika pencitraan. Yang kelima, mampu mengintegrasikan pengetahuan mengenai indikasi dan kontraindikasi pemeriksaan radiologi. Yang keenam, mampu mengintegrasikan mengenai kelebihan dan keterbatasan modalitas radiologi. Yang ketujuh, mampu mengintegrasikan pengetahuan mengenai media kontras dalam praktek klinis. Dan yang kedelapan, mampu mengintegrasikan pengetahuan mengenai gejala klinis dan patogenesis kelainan radiologi sehingga mampu mendiagnosis suatu penyakit dan pemeriksaan radiologi tertentu. Yang kesembilan adalah mampu mengerjakan dan membuat ekspertis pemeriksaan radiologi, terutama CT scan dan turunannya, dalam bidang neuroradiologi kepala leher. Yang berikutnya mampu merumuskan usulan pemeriksaan radiologi lanjutan dalam berkaitan dengan penyakitnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya adalah mampu mengintegrasikan anatomi radiologi dan patologi radiologi, serta mampu memberikan interpretasi dan ekspertise radiologi dan pemeriksaan CT otak pada kasus-kasus emergensi, memahami dan menjelaskan CT anatomi neuroradiologi yang terkait dengan emergensi, menginterpretasikan gambaran CT scan otak, menjelaskan diagnosis banding, dan menyimpulkan diagnosis baik normal maupun patologi, serta merekomendasikan pemeriksaan radiologi lain yang dibutuhkan untuk diagnosis yang optimal. Adapun teknik dari pemberian perkuliahan adalah berupa kuliah yang mana dilakukan penilaian pada mahasiswa dengan kriteria dan indikator. Yang pertama, ketepatan integrasi anatomi dengan pemeriksaan dan temuan radiologi dengan bobot nilainya 10%. Yang berikutnya adalah ketepatan integrasi anatomi regio kepala dengan bobot penilaian 10%. Selanjutnya, ketepatan dalam melakukan interpretasi CT scan kepala, bobot penilaiannya adalah 10%. Selanjutnya adalah ketepatan dalam melakukan interpretasi CT scan kepala dengan kontras, bobot penilaian 10%. Ketepatan dalam melakukan interpretasi CT scan angiografi kepala, bobot penilaiannya 10%. Ketepatan dalam melakukan interpretasi CT scan perfusi kepala, bobot penilaiannya 10%. Selanjutnya adalah ketepatan dalam menginterpretasi dan membuat ekspertis serta menjelaskan diagnosis banding dari gambaran radiologi CT scan kepala pada kasus-kasus emergensi dengan bobot penilaian 10%. Dan selanjutnya, ketepatan dalam menginterpretasi dan membuat ekspertis serta memperjelas diagnosis banding dari gambaran radiologi CT scan kepala dengan kasus-kasus penyulit pada kasus-kasus emergensi dengan nilai penilaiannya 10%. Dan yang berikutnya adalah ketepatan dalam memperjelas dan melakukan semua aspek yang berhubungan dengan keselamatan pasien dengan bobot penilaian 10%. Demikian pengantar dari saya. Dan selanjutnya saya akan memberikan mata kuliah kepada mahasiswa dengan judul Emergency Brain pada Imaging CT Scan Kepala. Terima kasih, selamat pagi.
Perkenalkan, saya Dr. Made Widiasi. Saya dari Prodi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pagi ini saya akan memberikan kuliah untuk bidang neuroradiologi kepala leher. Kali ini yang saya akan bawakan adalah mengenai topik emergensi, terutama untuk adik-adik semester 3 yang nantinya terutama membahas mengenai CT scan pada brain pada kasus-kasus emergensi. Baiklah, kita mulai ya. Sebagai learning objektif dari perkuliahan ini adalah bahwa nanti setelah perkuliahan ini selesai, diharapkan mahasiswa dapat mengerti tentang dasar-dasar dari CT scan kepala. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai anatomi dasar dari otak ya. Dan yang ketiga, dapat memberikan interpretasi mengenai perkembangan dan juga pendekatan tentang CT scan kepala. Dan yang berikutnya adalah dapat mengidentifikasi lesi-lesi patologis yang akan ditemui pada CT scan kepala. Ini adalah alat CT scan kita, yang mana pertama kali CT scan ini ditemukan oleh Sir Godfrey Hounsfield pada tahun 1972. Makanya namanya beliau nanti akan dipakai sebagai salah satu satuan dalam menentukan densitas lesi pada CT scan ya. Dan pada tahun 1979 beliau mendapatkan Nobel karena penemuannya. Prinsip dasar dari CT scan ini adalah bahwa CT scan ini menggunakan gelombang sinar X-ray yang diputar mengelilingi tubuh pasien, dan kemudian data yang diambil nanti akan direkonstruksi kemudian dirubah menjadi gambar ya. Di mana sinar X-ray ini akan mengelilingi tubuh pasien secara sirkuler, dan jumlah irisan yang ditampilkan dengan sekali putaran gantry ini, namanya gantry ya, itu akan sesuai dengan kekuatan slices dari CT scan-nya itu. Jadi kalau zaman dulu itu adanya adalah single slice. Jadi sekali dia berputar si gantry ini hanya menghasilkan satu slice, yang otomatis irisannya akan tebal sekali, gitu ya. Dulu maksimal hanya bisa 5 mili biasanya ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi ditemukanlah CT scan dengan slices yang lebih banyak ya. Ada 16 slice, 64 slice, 128 slice. Asumsinya bahwa dengan CT scan slices yang tinggi dia akan menghasilkan irisan yang sangat tipis sekali, sehingga diharapkan lesi-lesi yang sangat kecil itu tidak boleh miss lagi, tidak boleh terlewat ya. Jadi dibandingkan yang awal ditemukannya, perkembangan teknologi mengenai teknologi di bidang radiologi itu akan sangat lebih membantu untuk lebih akurat dalam mendapatkan kelainan-kelainan yang ada ya. Nah, keunggulan dari CT scan ini dibandingkan X-ray konvensional, bahwa pada CT scan ini kita dapat menghasilkan potongan-potongan tubuh itu menjadi 3 bagian ya. Ada yang koronal, aksial, dan sagittal. Jadi kalau potongan koronal itu adalah potongan seolah-olah tubuh kita dibagi menjadi 2 ya, depan dan belakang. Kalau potongan aksial dia seperti menebang pohon kayu secara aksial, kemudian secara sagittal dia membagi tubuh kita menjadi kanan dan kiri. Kenapa ketiga-ketiganya ini harus dibuat? Karena kalau hanya mengandalkan satu potongan, tentunya lesi-lesi yang kecil biasanya kita akan sulit mengalokasi secara anatomi tempatnya ya. Dari 3 potongan ini diharapkan kita bisa lebih detail menentukan lokasi secara anatomi di mana kelainan itu berada. Nah, dasar basicnya juga adalah bahwa X-ray yang dihasilkan tadi akan diabsorpsi, diserap oleh bagian-bagian jaringan tubuh kita dengan derajat yang berbeda-beda ya. Nah, adanya kemampuan yang berbeda-beda dalam mengabsorb sinar X-ray itu akan menghasilkan gambaran densitas yang berbeda juga. Jadi makanya pada CT scan kita membacanya dalam bentuk densitas, ada yang namanya isodens, hipodens, dan juga hyperdens ya. Untuk yang di kepala, CT scan kepala, tentunya yang menjadi referensi kita adalah brain parenchyma ya, terutama Grimeter biasanya. Jadi semua yang
lesi-lesi atau kelainan yang sama densitasnya dengan brain parenchyma itu kita sebut isodens. Sedangkan lesi-lesi yang densitasnya lebih tinggi atau lebih berwarna lebih putih itu kita sebut hyperdens, dan lesi-lesi yang densitasnya lebih rendah itu kita sebut sebagai hipodens ya. Jadi apa saja sih yang termasuk hipodens, hyperdens itu? Pada CT scan kita menilai densitas atau atenuasi namanya ya. Jadi ada yang tinggi dan yang rendah. Nah, satuan yang kita pakai secara kuantitatif itu tadi kan kualitatif ya, dengan melihat apakah dia lebih putih, lebih hitam. Dengan satuan kuantitatif kita punya yang namanya Hounsfield unit tadi ya, sesuai dengan penemunya tadi adalah Sir Godfrey Hounsfield. Jadi untuk densitas atau atenuasi yang tinggi itu antara lain adalah darah, kalsium, dan juga jaringan-jaringan yang lebih sedikit cairannya ya. Sedangkan untuk yang densitas rendah adalah udara, lemak, dan juga jaringan-jaringan yang lebih banyak mengandung cairan ya. Jadi pada CT scan kita dapat menentukan dengan tepat densitas dari setiap lesi, apakah dia mengarah ke suatu putihnya berupa darah ataukah putihnya itu suatu kalsifikasi ataupun tulang ya. Dengan cara kita menempatkan ROI-nya pada lesi dan akan keluar nilainya. Kita cocokkan pada gambar ini, skemanya ini, dan akan ketemu berada di mana. Apakah hitamnya itu suatu udara di mana dia akan menghasilkan ribuan, minus ribuan, ataukah dia suatu lemak yang hanya ratusan ya. Jadi yang kita dapatkan pada CT scan gambar itu hanya hitam dan putih, tetapi hitamnya itu tidak selalu CSF. Hitamnya itu juga bisa berupa udara ataupun lemak, dan bagaimana kita mengetahui ada dengan menempatkan ROI-nya sehingga akan keluar nilai Hounsfield unitnya dan kita cocokkan dengan nilai yang tadi ya. Nah ini mungkin tadi sudah disinggung bahwa kita patokannya adalah gray matter. Jadi kalau yang sama dengan gray matter kita sebut isodens, yang lebih gelap kita sebut hypodens, dan yang lebih putih kita sebut hyperdens ya. Tadi juga sudah di depan sudah disampaikan. Jadi yang hipodens atau yang lebih gelap adalah udara, lemak, dan juga CSF atau cairan. Jadi semua yang hitam ini jangan semua disebut sebagai cairan, karena bisa juga berupa lemak dan udara. Bagaimana kita menentukan dengan pasti adalah dengan mengukur densitas Hounsfield unitnya ya. Untuk yang hyperdens di sini ada tulang, ada kalsifikasi, darah, dan juga salah satunya kontras ya. Nah semua ini gambarannya putih, tetapi bagaimana kita bisa yakin membedakannya dengan tentunya dengan mengukur densitasnya. Nah pada CT scan keunggulan lainnya adalah ada yang namanya CT windowing ya. Jadi windowing gambar pada CT scan itu adalah bagaimana kita memanipulasi gambar sehingga kita dengan merubah window level dan window width sehingga kita dapat menghasilkan gambar yang sesuai dengan fokusnya kita gitu ya. Jadi CT windowing itu nanti ada yang namanya brain window. Kalau kita mau fokus menilai pada brainnya, tentunya kita mengambilnya di brain window. Sedangkan kalau kita mau menilai soft tissue, kita rubah menjadi soft tissue window, dan pada tulang kita rubah menjadi bone window. Ini semua sekarang dengan mudah dirubah dengan di alat ya, di komputer. Jadi apalagi kita punya PACS system akan sangat mudah sekali. Kalau zaman saya dulu belum bisa merubah sendiri, jadi semua bergantung pada radiografer. Kalau mereka nggak buatkan, ya kita nggak dapat gambar itu ya. Nah sebelum kita mulai menilai sesuatu lesi, tentunya kita harus membedakan lesi suatu gambaran normal dan abnormal ya. Ini wajib kita tahu, terutama yang nanti baru membaca CT scan. Kalian harus banyak-banyak melihat dulu bagaimana sih normalnya gambaran CT scan itu ya. Kalau kita sudah tahu normal, baru kita bisa menilai sesuatu yang abnormal. Kalau normalnya belum tahu, ya tentunya kita tidak tahu apakah itu abnormal ya. Yang pertama kali dalam belajar mengenai CT scan dan juga bidang radiologi lainnya, tentunya anatomi harus menjadi dasar yang paling paling kita kuasai ya, terutama pada otak, karena otak itu banyak sekali struktur-struktur kecil yang mana walaupun kecil tapi dia sangat menentukan terhadap fungsional dari sistem saraf ya. Jadi sekecil apapun kita harus sebutkan secara tepat anatominya ya. Apakah dia nanti hanya di lentiformis nucleus, apakah di internal kapsul talamus. Nah, semua ini tentunya tidak bisa diajarkan di sini. Jadi kalian nanti harus belajar sendiri tiap hari membaca, melihat bentuk normal seperti apa, anatominya bagaimana ya. Kemudian anatomi dari Meiningen, selaput otak juga harus kita tahu ya.
Jadi yang lapisan yang paling luarnya ada namanya dura mater. Setiap lesi yang berada di bawah dura mater kita sebut adalah subdural, lesi subdural ya. Kemudian ada arachnoid space, di mana di dalam arachnoid space ini dia ada di bawahnya ada subarachnoid ya. Jadi meningannya itu membentuk arachnoid, kemudian ruangannya disebut subarachnoid space, dan di sanalah berjalan pembuluh darah ya. Makanya kalau terjadi ruptur vaskuler yang pertama kali terjadi perdarahannya ada di daerah subarachnoid yang kita sebut SAH ya, terutama pada kasus-kasus aneurisma ruptur biasanya pasti yang akan terjadi pertama kali adalah cairan di subarachnoid space atau darah di daerah sana ya. Kemudian yang melapisi otak kita ada namanya pia mater ya. Kemudian pia mater ini akan berlanjut mengikuti dari girus-girus otak itu. Nah, kemudian nanti dura mater itu juga akan memisahkan antara otak bagian atas supratentorial dan bagian infratentorial dengan membentuk yang namanya tentorium cerebelli ya. Tentorium cerebelli ini adalah batas bagaimana kita menentukan lokasinya berada di supra ataukah infratentorial. Nah, gray matter struktur ini juga suatu bagian yang penting yang harus kita evaluasi ya. Gray matter itu ada yang di bagian tepi yang membentuk kortikal, tetapi ada juga gray matter yang berada di bagian tengah ya. Yang di bagian tengah ini adalah yang membentuk insula, kemudian thalamus ya, basal ganglia. Ini juga merupakan bagian dari gray matter ya. Jadi pada CT scan lucunya gray matter itu justru warnanya biasa lebih putih dibandingkan white matter ya. Lebih abu-abu dia biasanya. Dan kalian harus tahu bahwa tidak semua gray matter itu berada di daerah tepi, tetapi di bagian dalam itu ada juga yang dibentuk oleh gray matter, yaitu insula, basal ganglia, dan thalamus. Nah, sedangkan untuk ini tadi ya, ini juga bagian dari apa yang saya bilang tadi, gray matter ya. Jadi walaupun dia di bagian dalam, tetapi ini merupakan suatu bagian dari gray matternya. Sedangkan untuk white matternya, white matter tentunya dia berada di bagian sentral ya, karena di kortikalnya adalah gray matter. Tetapi tidak semua semua yang di bagian tengah tadi adalah white matter. Yang tadi saya sebutkan bahwa basal ganglia, thalamus itu merupakan bagian dari gray matter. Dan white matter ini ada yang namanya deep white matter, periventricular white matter ya, dan ada yang superficial white matter. Jadi yang di deep itu ada di bagian dalam, kemudian di periventricle itu juga merupakan bagian dari white matter. Dan ada lagi internal capsula interna dan corpus callosum, ini juga merupakan bagian dari white matter. Kalau corpus callosum dia menghubungkan antara hemisfer 1 dan hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan ya. Dan ini merupakan suatu struktur yang mengandung traktus dari jaras-jaras neuron ya. Ini adalah bagian dari white matter yang di deep white matter. Makanya kalau kita menilai small vessel ischemic itu kita selalu bilangnya di deep white matter dan di periventricular white matter, karena berbeda. Yang di deep ini termasuk ini tadi, jadi kapsula interna ya, kemudian juga di daerah corpus callosum ini juga merupakan bagian dari white matter. Sedangkan yang thalamus dan nucleus caudatus itu bagian dari gray matternya ya. Oke, ini juga corona radiata, corpus callosum itu juga bagian dari white matter. Sekali lagi ini hanya anatomi dan kalian harus baca ya sendiri, karena bagaimana sekaligus kalian harus membaca juga mengenai apa yang terjadi bila terjadi gangguan pada daerah white matter maupun gray matternya ya. Ini adalah nanti kalau kalian membaca CT scan itu adalah dibuat, ini potongan aksial ya. Jadi potongan aksial itu dibuat dengan memotong kepala seperti ini. Yang ada yang namanya topografinya. Dulu waktu zamannya belum masih digital seperti dulu, untuk saya mengetahui ini potongan keberapa, kita harus lihat di situ angkanya berapa, slice keberapa, kemudian lihat di sini setinggi apa, seperti itu ya. Dulu sulit sekali bagaimana kita tahu. Kalau sekarang kan kalian tinggal menggabungkan kedua gambar, terus kalian tahu letakkan ini di mana, ternyata lesinya berada di mana. Dengan mudahnya sekarang bisa mengidentifikasi, tetapi jangan sampai hal itu malah justru membuat kita tidak tepat dalam membuat suatu diagnosis ya. Oke, mungkin ini gambaran anatominya saja. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa
potongan itu adalah sesuai dengan di sini ya. Jadi ini adalah potongan di bawah, kemudian naik lagi dia mulai potongan yang mulai melibatkan apa namanya hipofisis ya. Kemudian naik lagi dia ke atas mulai mengenai pons. Jadi kita melihat di potongan dari irisannya di mana, kemudian ini ada tampilan aksialnya. Jadi ini ada potongan setinggi pons cerebri ya, setinggi brainstem. Kemudian naik lagi dia mulai mengenai talamus mulai kelihatan di sini ya. Kemudian si midbrainnya juga sudah mulai terlihat. Jadi ini cara kita membaca dengan melihat irisannya itu setinggi apa ya. Tapi saat ini sudah dipermudah dengan adanya sistem PEC system ya. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana kita pendekatan dalam membaca CT scan. Kalau di muskuloskeletal kita punya yang namanya ABC ya, alignment, bone, celah sendi atau cartilage, S-nya soft tissue. Di brain juga ada, kita pakai biasanya BBBC ya. Jadi yang pertama kalian lihat airfield structure-nya. Jadi bagaimana sinusnya, bagaimana mastoid air cell-nya, semua struktur yang mengandung udara kita nilai itu A. Yang B sama bones ya, bones itu apakah ada fraktur, apakah ada tumor mungkin di bone-nya seperti itu ya. Kemudian yang B berikutnya adalah blood. Blood ini kalian cari apakah di semua ruangan tadi mesti kita lihat apakah ada blood di subarachnoidnya, apakah di intracerebral, subdural atau epidural ya. Bagaimana gambarannya nanti kita bahas ya. Kemudian yang B berikutnya ada jaringan otaknya itu sendiri atau brain tissue. Jadi kita cari apakah ada lesi yang menunjukkan infak, udem, massa, ataupun apakah ada brain shift. Jadi midline shift ya, pergeseran dari midline-nya. Dan C-nya adalah CSF space. Jadi CSF space ini ada semua tempat yang mengandung CSF. Apakah dia ventricle, sulci itu rongga di antara girus-girus ya, sisternanya, terus apakah ada hidrosefalus, itu adalah pendekatan yang kita pakai dalam membuat diagnosis pendekatan awalnya ya. Tapi ada juga yang melakukan pendekatan dengan cara ini blood can be very bad. Ini hampir sama, cuman susunannya agak sedikit berubah. Kalau yang tadi secara general, jadi semua ventricle itu dimasukkan ke C, sedangkan di sini B-nya blood, C-nya cistern, B brain, V ventricle, dan B bone hampir sama, tetapi tergantung kalian mau yang mana supaya tidak terlewat maksudnya ya. Jadi semua kita evaluasi satu persatu. Yang A tadi adalah airfield structure. Jadi semua rongga yang berisi udara itu kita nilai apakah dia mulai dari sinusnya, mastoidnya, dan tentunya harus kita tahu dulu bagaimana normalnya. Normalnya sinus itu berisi udara dan udara pada CT scan warnanya hitam, itu yang penting ya. Begitu kalian melihat bahwa rongga-rongga yang harusnya berisi udara ini berubah menjadi putih, menjadi hyperdense, berarti ada sesuatu di situ ya. Apakah dia nanti beda lagi, putihnya itu kita lihat lagi apakah putihnya itu suatu darah atau suatu tumor ya kan, atau suatu kalau pada mastoid apakah dia suatu cholesteatum seperti itu ya. Kemudian kita cari airflow level pada kasus-kasus trauma yang menunjukkan mencurigakan suatu fraktur ya. Kemudian mastoidnya tadi juga sudah saya sampaikan, apakah ada berselubungan ataukah air cell-nya sudah mulai berkurang. Segala sesuatu struktur yang berisi udara kita evaluasi. Yang berikutnya bones. Bone tentunya kita lihat apakah ada trauma pada kasus ada fraktur pada kasus-kasus traumanya ya. Pada kepala kita bisa melihat dulu struktur normalnya berupa sutura ya, karena jangan sampai kita overdiagnosis sutura normal kita bilang sebagai fraktur ya, terutama pada anak-anak. Karena sutura ini menutupnya lama, ada yang sampai 30 sampai 40 tahun. Jadi kalau kita tidak tahu secara lokasi anatominya, tentu kita akan menganggap itu sebagai suatu fraktur ya. Dan bila kita mencurigai adanya suatu fraktur pada bagian tubuh yang punya sisi kanan dan kiri, sebaiknya kita lakukan perbandingan dengan kontralateralnya ya. Bila sama mungkin itu suatu fisiologis structure, tetapi bila berbeda mungkin kita boleh curiga itu suatu yang patologis ya. Oke, atau kalau kita tidak jelas lagi, mungkin kalau kecurigaan fraktur kita lihat apa yang namanya secondary sign ya. Apakah ada udara di sekitarnya,
ataukah ada perdarahan berupa SDH misalnya, baru kita lebih amati apakah di situ memang terjadi suatu fraktur atau tidak. Kadang-kadang tipis sekali frakturnya ya. B berikutnya ada blood. Blood itu darah yang mengisi pada daerah-daerah yang tadi kita sebutkan. Bisa di epidural, sebelum dura mater itu berarti epidural. Di bawahnya dura mater adalah subdural. Biasanya epidural bentuknya biconvex ya. Dari tanda-tanda, mungkin kita tidak bisa melihat dengan detail lokasi pastinya, tetapi dengan melihat tanda-tanda yang dimunculkan, kita bisa melihat biasanya epidural hematom bentuknya biconvex ya. Sedangkan yang subdural hematom biasanya crescent shape atau seperti bulan sabit karena dia berada di bawah dari dura maternya ya. Dan biasanya pada yang epidural hematom tidak bisa melewati sutura. Jadi kalau epidural hematomnya cukup panjang luas, kita lihat apakah dia bisa melewati sutura atau tidak kalau kita ragu ya. Tapi kalau dia hanya terbatas pada daerah yang dibatasi oleh sutura, itu pasti suatu epidural hematom. Tapi kalau dia masih melewati sutura, berarti itu suatu subdural hematom. Pada yang perdarahan tipis sekali, kadang-kadang kita sering ragu juga apakah ini epidural ataupun subdural ya. Kemudian perdarahan yang berada di intraparenkimal ya, kita harus bisa menilai juga lokasinya berada di mana, apakah di basal ganglia ataukah di lobus yang lain. Dan ini biasanya kita mesti ukur juga yang di intraparenkimal, volume dari perdarahannya ya, bentuknya seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya lagi perdarahan-perdarahan di daerah ventricle atau kita sebut intraventricular hemorrhage atau IVH ya. Biasanya IVH ini merupakan sekundari dari SH maupun ICH karena dia terjadi robekan juga, jadi bisa masuk ke daerah ventricle biasanya ya. Dan untuk SH ini adalah suatu perdarahan di daerah subarachnoid space, tadi saya sudah sampaikan, karena biasanya terjadi ruptur dari vaskuler, karena vaskuler pada brain itu letaknya adalah di subarachnoid space. Jadi pasti perdarahan yang pertama terjadi pada ruptur aneurisma misalnya pasti akan berkumpul pertama kali darah itu di daerah subarachnoid, tetapi selanjutnya dia bisa berkembang menjadi ICH maupun IVH ya. Ini ada suatu epidural hematom, bentuknya biconvex, dia tidak melewati sutura, dia terbatas, tidak menyilang dari sutura ya. Sedangkan yang subdural bentuknya crescent, bisa dia melewati sutura biasanya ya. Dan yang intraparenkimal tentunya dia berada di dalam jaringan brain parenkim sendiri, kita harus ukur berapa volumenya ya. Nah ini adalah contoh intraventricular hemorrhage. Kalian harus tahu ventricle itu adalah suatu rongga yang mengandung CSF ya. Di sanalah yang dibentuknya CSF kita oleh plexus choroideus yang berada di dalam ventricle ya. CSF itu dibentuk dengan jumlah tertentu yang mana kemudian akan diserap melalui mendingan-mendingannya. Bila terjadi suatu gangguan dari penyerapan CSF, tentunya akan terjadi penumpukan CSF di daerah ventricle sehingga akan menyebabkan ventrikelnya akan melebar atau dilatasi yang kita sebut sebagai hidrosefalus ya. Nah berikutnya brain. Saat menilai brain kita lihat apakah sudah simetris ya. Kemudian dicari apakah terjadi perubahan gray dan white matter differentiation-nya ya. Kemudian apakah ada midline shift-nya, pergeseran dari midline-nya. Kemudian apakah ada tanda-tanda hyperdense yang mengarah kepada suatu darah atau kalsifikasi, dan juga hypodensity yang mengarah pada suatu iskemi atau stroke ya. Nah C-nya sisterna. Sisterna mesti kita lihat apakah dia melebar ataukah menyempit. Penyempitan sisterna bisa terjadi pada udem cerebri ya. Sedangkan makanya kalau kita mendeskripsikan udem cerebri jangan lagi bilang sisterna normal. Sisterna pasti menyempit pada udem ya. Pada atrofi jangan bilang, apalagi yang atrofi yang prominan, jangan bilang sisterna normal. Sisterna pasti lebar gitu. Kemudian ventricle juga kita lihat apakah ada dilatasi. Tanda awal dilatasi ventricle itu bisa kita lihat dengan ujungnya yang tumpul ya. Normalnya ventricle itu akan lancip ujungnya, tapi kita bisa bila melihat mulai tumpul, itu suatu tanda awal dari dilatasi. Mungkin itu aja dulu kuliah dari saya hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin nanti kita akan melanjutkan perkuliahan berikutnya untuk sebelum kita masuk ke ujian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.